Ketukan keras di pintu rumah kecil kami di pinggiran Jakarta membuat hati saya terasa seperti diremas. Dua orang polisi berdiri di sana dengan wajah tegas, mengatakan mereka datang karena laporan penculikan anak terhadap Bima, anak laki-laki berusia 5 tahun yang sedang tertidur di kamar. Kami curiga kalian bukan orang tuanya yang sah, kata salah satu dari mereka sambil menunjukkan surat perintah. Tapi kemudian di ruang sidang, hakim dengan suara tenang mengumumkan bahwa Maya dan saya adalah dua ibu sah bagi Bima menurut hukum. Itu adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Saya, Aisyah, berdiri gemetar di depan meja hakim, tangan Maya menggenggam erat tangan saya di bawah meja kayu yang dingin. Ruangan pengadilan di Jakarta Pusat itu penuh dengan suara bisik-bisik dari kerumunan kecil yang entah bagaimana sudah mendengar kabar. Polisi yang tadi mengetuk pintu kami pagi tadi sekarang berdiri di belakang, mata mereka penuh curiga. Dokumen adopsi ini sah, kata hakim sambil mengetuk palu ringan. Ibu Lina adalah ibu kandung melalui prosedur legal, dan Ibu Aisyah telah mengadopsi secara resmi 2 tahun lalu. Kasus penculikan ditolak. Saya merasa dunia berputar. Bagaimana bisa rahasia kami yang selama 5 tahun dijaga rapat-rapat kini terbongkar begitu saja karena telepon anonim dari seseorang yang mengaku peduli dengan anak itu. Maya dengan rambut pendeknya yang selalu rapi, menatap saya dengan mata penuh kekhawatiran. Kami pulang ke rumah dengan Bima yang masih mengantuk di pelukan saya. Telepon berdering tak henti. Pertama dari ibu saya di Surabaya, suaranya gemetar. Aisyah, apa yang orang-orang katakan tentang kamu dan teman serumahmu itu? Polisi datang. Anak siapa yang kamu ambil? Saya tidak bisa menjawab. Malam itu, berita kecil mulai muncul di grup keluarga WhatsApp. Ada yang bilang Aisyah tinggal dengan perempuan dan mengaku sebagai dua ibu. Ini aib besar bagi keluarga kita. Saya duduk di tepi tempat tidur, Bima tidur nyenyak di antara kami. Maya mengusap punggung saya, kita akan hadapi ini bersama, sayang. Bima adalah anak kita. Tapi saya tahu, di Indonesia yang masih menganggap hubungan seperti kami sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, ini baru permulaan. Pagi berikutnya, kepala sekolah saya menelepon, Aisyah, ada rumor yang beredar. Orang tua murid mulai bertanya. Kamu harus klarifikasi sebelum ini memengaruhi pekerjaanmu. Saya menatap cermin, wajah saya yang biasanya tenang kini pucat. Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa cinta saya pada Maya bukan hanya persahabatan, tapi sesuatu yang membuat kami memutuskan membangun keluarga kecil ini meski tahu risikonya. Flashback singkat muncul, hari pertama kami bertemu di kampus Universitas Indonesia 5 tahun lalu, Maya dengan senyumnya yang hangat, saya dengan buku-buku tebal di tangan. Kami tidak pernah menduga bahwa persahabatan itu akan berkembang menjadi cinta yang begitu dalam hingga kami rela melawan dunia. Tapi sekarang, dengan polisi yang baru saja pergi dan hakim yang mengonfirmasi status kami, dunia itu mulai menyerang balik. Saya memeluk Maya erat, kita harus siap, Lin, keluargaku tidak akan diami. Dan benar saja, sore itu kakak perempuan saya, Rina, mengirim pesan, ayah marah besar. Datanglah ke Surabaya besok. Jangan bawa temanmu itu. Hati saya hancur, tapi Bima memanggil Ibu Aisyah, Ibu Maya, main bola yuk, suaranya polos membuat saya sadar, pilihan ini bukan hanya tentang kami berdua lagi. Ini tentang anak kami. Malam semakin larut,
saya menulis surat panjang di kepala saya untuk keluarga, tapi kata-kata itu terasa berat. Bagaimana menjelaskan bahwa dua ibu sah ini adalah keluarga yang penuh kasih, bukan ancaman? Besok akan menjadi hari yang lebih berat, saya tahu itu. Pagi di Surabaya terasa lebih panas dari biasanya saat saya turun dari kereta dengan Maya dan Bima. Ayah berdiri di depan rumah besar keluarga kami di kawasan elit, wajahnya merah menahan amarah. "Masuk," bentaknya tanpa salam. Di ruang tamu yang penuh oto keluarga aman dulu, ibu saya menangis pelan di kursi. "Aisyah, apa yang kamu lakukan pada nama baik kami?" "Polisi datang ke rumah kami kemarin," tetangga bertanya-tanya. Saya mencoba menjelaskan tentang dokumen adopsi, tentang bagaimana Lina kehilangan kakaknya yang meninggal dan kami memutuskan mengasuh Bima secara legal. Tapi ayah memotong, "Dua perempuan sebagai ibu. Ini tidak wajar. Kamu harus pisah dari dia sekarang juga." Maya berdiri di belakang saya, tangannya memegang bahu Bima yang ketakutan. Saya ingat kembali bagaimana semuanya dimulai. Di kampus dulu, Maya adalah mahasiswa seni yang bebas, saya guru muda yang rajin. Kami bertemu di perpustakaan, diskusi tentang buku berubah menjadi kopi malam, lalu rahasia malam minggu di apartemen kecil. Cinta kami tumbuh pelan, tanpa siapapun tahu. Ketika kakak Maya meninggal karena sakit, meninggalkan Bima kecil, kami memutuskan bersama untuk mengadopsi. Proses hukum panjang, tapi akhirnya hakim menginginkan karena surat wasiat kakak Maya yang menyebut kami sebagai wali. Itu 2 tahun lalu, sebelum rumor mulai beredar. Sekarang, di rumah ini, kakak saya Rina muncul dengan wajah tegang. "Aku yang lapor polisi," katanya tiba-tiba, suaranya bergetar. "Aku takut nama keluarga hancur kalau ini terus. Kamu harus pulang sendiri, Aisyah. Tinggalkan mereka." Pengkhianatan itu seperti pisau. Saya menatap kakak yang dulu selalu melindungi saya. "Kenapa, Kak?" Rina menunduk, "Ayah sakit jantung, ibu tidak tidur semalaman. Ini demi keluarga." Maya menarik saya keluar, "Kita pulang ke Jakarta. Bima butuh kita." Di perjalanan pulang, saya menangis diam-diam, pekerjaan saya sebagai guru mulai goyah, orang tua murid mulai menarik anak mereka. "Ibu guru punya rahasia aneh," bisik-bisik itu sampai ke telinga kepala sekolah. Malam itu di rumah kecil kami, Maya memeluk saya, "Kita kuat, Aisyah. Bima adalah bukti cinta kita." Tapi saya tahu, tekanan baru saja dimulai. Telepon dari sepupu datang, menawarkan bantuan agar saya kembali normal. Saya menolak, tapi hati saya ragu. Apakah saya egois mempertahankan ini? Bima bermain dengan mobil-mobilannya, tidak tahu badai yang mengancam keluarganya. Lasbak lain, hari adopsi di pengadilan, kami berdua tersenyum bahagia, tangan saling genggam di bawah meja. Sekarang tangan itu terasa dingin karena takut. Esok, berita di media lokal mulai muncul samar-samar, pasangan wanita di Jakarta diadukan polisi soal anak angkat. Nama kami belum disebut, tapi sudah cukup untuk membuat tetangga menatap aneh. Saya duduk di teras, memandang langit Jakarta yang berasap, bertanya dalam hati berapa lama lagi kami bisa bertahan sebelum semuanya runtuh. Maya keluar membawa teh hangat, "Jangan menyerah, sayang. Kita adalah keluarga." Kata-katanya memberi kekuatan, tapi bayangan keluarga Surabaya terus menghantui. Konfrontasi berikutnya sudah menanti.
dan saya tahu itu akan lebih menyakitkan. Minggu berikutnya, sekolah memanggil saya ke ruangan kepala sekolah. "Aisyah, ini sudah keterlaluan," kata Bu Rini dengan suara pelan tapi tegas. "Ada petisi dari orang tua murid. Mereka bilang kamu tidak cocok menjadi panutan." Saya berdiri diam, tangan saya dingin. Karir yang saya bangun bertahun-tahun kini terancam hanya karena cinta saya pada Maya. Di rumah, Lina sedang menggambar untuk pameran kecilnya, tapi tangannya berhenti saat saya ceritakan. "Kita pindah saja ke kota lain," usulnya, tapi saya tahu itu tidak menyelesaikan apa-apa. Kakak saya Rina datang tiba-tiba ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa surat dari ayah. "Ini ultimatum. Tinggalkan Lina dan Bima, atau ayah akan umumkan kamu bukan lagi anaknya di acara keluarga besar bulan depan." Air mata saya jatuh. Rina memeluk saya sebentar. "Aku lakukan ini karena sayang kamu, Ais. Masyarakat kita belum siap. Pengkhianatan lagi dari orang yang paling dekat." Malam itu, saya dan Maya bertengkar kecil untuk pertama kalinya. "Kamu selalu takut, Aisyah. Kita sudah sah di mata hukum," kata Maya dengan suara tinggi. Saya balas, "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan keluarga, Lin, ibu saya sakit karena ini." Bima mendengar dari kamarnya dan menangis. "Ibu marah kenapa?" Kami langsung memeluknya, minta maaf. Konflik batin saya semakin dalam, antara menjaga nama baik orang tua yang membesarkan saya dengan susah payah dan mempertahankan cinta yang membuat hidup saya berwarna. Di sekolah keesokan harinya, seorang murid bertanya polos, "Bu Guru, kenapa ada polisi ke rumah Bu Guru?" Rumor sudah menyebar ke anak-anak. Saya pulang dengan hati hancur, melihat Maya sedang bermain dengan Bima di taman kecil belakang rumah. Momen itu indah, tapi bayangan masa depan gelap. Telepon dari ibu datang, suaranya lemah. "Aisyah, ayahmu masuk rumah sakit semalam. Dia bilang karena kamu." Saya jatuh berlutut. Tekanan sosial semakin berat, tetangga mulai menghindari kami di pasar. Seorang teman lama Maya menelepon, "Hati-hati, ada yang oto rumah kalian dan kirim ke grup alumni." Semua terasa seperti jaring laba-laba yang mengikat kami. Saya mulai mempertimbangkan untuk mundur, tapi setiap kali melihat Bima memanggil ibu pada kami berdua, hati saya kuat kembali. Konfrontasi besar di acara keluarga Surabaya tinggal 2 minggu lagi. Apakah saya berani hadir dengan Maya dan Bima? Malam itu saya menulis diari panjang, mencoba mencari jawaban di antara air mata. Cinta kami adalah kebenaran, tapi keluarga adalah akar. Mana yang harus saya pilih dulu? Maya tidur di samping saya. Napasnya tenang, tapi saya terjaga sampai subuh. Badai semakin dekat, dan saya merasa sendirian meski ada dia. Acara keluarga besar di Surabaya akhirnya tiba. Saya memutuskan datang sendirian dulu, meninggalkan Maya dan Bima di Jakarta. Rumah penuh kerabat, aroma rendang dan sambal mengisi udara, tapi suasana tegang. Ayah duduk di kursi utama, mata tajam saat melihat saya. "Kamu berani datang tanpa istrimu itu," sindirnya di depan semua orang. Ibu menarik saya ke dapur, "Pulanglah ke jalan yang benar, Nak. Kami malu." Kakak Rina menghindar, tapi sepupu saya yang dulu menawarkan bantuan kini berbisik ke telinga orang lain. Pengkhianatan bertubi. Saya berdiri di tengah kerumunan, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam harinya, saya telepon Maya,
mereka bilang saya harus pilih keluarga atau kamu. Maya menangis di telepon, kembalilah, Ais. Kita hadapi bersama. Tapi saya ragu, konflik batin membuat saya hampir menyerah. Kembali ke Jakarta, sekolah resmi meminta cuti tak dibayar sampai situasi tenang. Karier saya runtuh pelan. Lina mulai menjual lukisan lebih banyak untuk biaya hidup, tapi kami jarang tertawa lagi. Bima bertanya terus, kapan ke rumah nenek? Saya tidak bisa jawab. Tekanan sosial semakin berat, media lokal sekarang menyebut kasus 2 ibu di Jakarta tanpa nama, tapi cukup untuk membuat teman-teman lama menjauh. Seorang tetangga bahkan mengirim pesan ancaman samar. Di dalam rumah kami bertiga masih utuh, tapi di luar dunia runtuh. Saya mulai mimpi buruk tentang kehilangan semuanya. Maya memegang tangan saya setiap malam, kita punya Bima, itu cukup. Tapi saya tahu, dia juga takut. Konflik internal saya mencapai puncak saat ayah menelepon, kalau kamu tidak pisah, saya akan sakit parah. Air mata saya deras. Apakah saya harus mengorbankan cinta untuk menyelamatkan orang tua? Lina melihat saya menangis, jangan biarkan mereka memisahkan kita. Kami berpelukan lama, Bima tidur di pangkuan. Momen itu mengingatkan saya mengapa kami bertahan. Tapi besok ada sidang lanjutan di pengadilan untuk konfirmasi adopsi setelah laporan baru. Tekanan tidak berhenti. Saya merasa seperti sedang berperang di 2 front, keluarga darah dan keluarga pilihan. Malam semakin gelap, dan keputusan besar mendekat tanpa ampun. Sidang lanjutan pengadilan menjadi titik balik. Ruangan penuh wartawan kecil dan kerabat yang datang dari Surabaya. Hakim membaca dokumen lagi, status 2 ibu ini tetap sah. Anak tetap bersama mereka. Tapi di luar gedung, ayah saya berdiri dengan spanduk kecil dari kerabat, kembalikan anak itu ke keluarga normal. Skandal meledak. Malam itu saya memutuskan tidak bisa sembunyi lagi. Di depan kamera wartawan yang menunggu, saya pegang tangan Maya dan Bima, kami adalah keluarga. Cinta kami sah, dan Bima adalah anak kami. Kata-kata itu keluar tanpa bisa ditarik. Maya menatap saya kaget tapi bangga. Pulang ke rumah, telepon dari ibu, kamu sudah bunuh ayahmu, Aisyah. Ayah masuk rumah sakit lagi karena serangan jantung setelah melihat berita. Saya jatuh ke lantai, menangis terseduh. Lina memeluk saya, kamu sudah pilih kebenaran, sayang. Kita bayar harganya. Tapi harga itu mahal. Sekolah memecat saya secara resmi keesokan harinya. Keluarga besar memblokir nomor saya semua. Rina mengirim pesan terakhir, kamu sudah pilih jalan sendiri. Konfrontasi terakhir terjadi melalui video call dengan ibu, suaranya lemah, kamu bukan anakku lagi. Saya putuskan hubungan itu dengan hati hancur, tapi tahu ini tidak bisa diulang. Bima melihat saya sedih, ibu kenapa nangis? Saya peluk dia erat, ibu bahagia punya kamu dan ibu Maya. Malam itu kami bertiga duduk di teras, memandang bintang Jakarta yang samar. Keputusan irreversibel ini membawa kedamaian aneh di tengah badai. Karier saya hilang, nama baik keluarga rusak, tapi cinta kami tetap. Lina mulai dapat proyek lukisan baru dari komunitas kecil yang mendukung. Saya mencari kerja relance mengajar online. Hidup berubah, tapi kami utuh. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti ujian akhir. Rumah kecil kami kini lebih sepi tanpa kunjungan keluarga,
tapi penuh tawa Bima yang tumbuh sehat. Saya menerima pekerjaan baru sebagai tutor priat, meski gaji lebih kecil. Maya sukses dengan pameran lukisannya tentang keluarga pilihan. Tapi luka di hati tetap ada. Ibu menelepon diam-diam sekali, ayah masih marah, tapi aku rindu cucu. Saya tidak berani bawa Bima ke Surabaya. Pengkhianatan Rina dan tekanan sosial membuat saya belajar bahwa kejujuran punya harga. Suatu sore, kami bertiga pergi ke pantai Ancol, Bima berlari di pasir. Maya memeluk saya dari belakang, kita menang, Aisyah. Meski kehilangan banyak. Saya mengangguk, tapi air mata jatuh mengingat ayah yang kini jarang bicara. Keluarga kami kecil ini bertahan, tapi saya sering bertanya dalam hati apakah pilihan ini benar. Bima memanggil kami di dua ibu terbaik, dan itu cukup untuk melanjutkan. Hidup berjalan dengan bekas luka yang mengajarkan banyak. Rahasia yang dulu disembunyikan kini menjadi kekuatan. Di Indonesia yang masih berjuang dengan norma lama, kami adalah bukti bahwa cinta bisa bertahan. Tapi setiap malam, saya memeluk Maya dan berdoa agar suatu hari keluarga besar kami memahami. Cerita kami belum selesai, tapi kami siap hadapi apapun. Benarkah cinta sejati harus selalu dikorbankan demi menjaga nama baik keluarga? Benar atau salah?